Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai mudik dan juga kaitannya dengan pandemi COVID-19. Tahu gak sih apa yang berbeda dari Lebaran tahun ini? Yap, tentunya perihal mudik. Setiap tahunnya jumlah pemudik di Indonesia jumlahnya selalu banyak loh. Oleh karena itu, yuk kita lihat data pemudik dari Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Jumlah pemudik Lebaran dari tahun 2015 sampai tahun 2019 menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Bisa dibayangkan jika belasan juta orang tetap mudik di tengah pandemi ini? Pemudik yang terinfeksi dan tidak memiliki gejala akan bertemu dengan penduduk setempat yang belum terinfeksi. Kemudian ia akan menyebarkan virusnya kepada penduduk setempat. Virus juga akan terus menyebar hingga daerah lain karena dibawa oleh para pemudik yang tidak memiliki gejala. Yuk simak peraturan mudik selama pandemi. Pada tanggal 2 April sampai dengan tanggal 3 April, peraturan mengenai larangan mudik belum berlaku. Sampai akhirnya pada tanggal 9 April, larangan mudik mulai berlaku untuk beberapa golongan. Dan pada akhirnya, tanggal 24 April, peraturan larangan mudik untuk seluruh masyarakat mulai berlaku. Kenapa sih kita harus menunda mudik? Berikut beberapa alasannya. Alasan yang pertama, virus corona tidak memandang bulu. Virus ini dapat menyerang siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang kedua, mudik artinya tidak menerapkan physical distancing. Kemudian, mudik akan menyebabkan potensi penyebaran COVID-19 terus meningkat. Selanjutnya, status ODP akan terus membayangi sebab orang-orang yang berasal dari zona merah akan ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan. Yang kelima, minimnya fasilitas kesehatan di daerah. Walaupun tidak mudik, tapi tetap ada solusinya kok, yaitu dengan cara silaturahmi online yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sosial media. Selain itu, ada juga libur pengganti Lebaran, jadi tidak perlu takut kalau tidak sempat liburan. Kalau sudah terlanjur mudik, maka hal yang harus dilakukan yaitu karantina. Karantina mandiri dengan beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu tinggal di rumah minimal 14 hari, menjaga kebersihan rumah, memisahkan ruangan dengan anggota keluarga lain, berjemur di bawah sinar matahari pagi, mengamati kondisi tubuh seperti gejala batuk atau sulit bernafas, dan juga menggunakan masker. Kemudian harus menjaga jarak 2 meter dengan anggota keluarga lain. Hindari juga pemakaian alat makan dan alat mandi bersama. Jangan lupa ukur suhu tubuh setiap hari, dan hubungi layanan kesehatan jika kondisi memburuk. Beberapa daerah sudah memberlakukan ruang karantina untuk para pemudik yang sudah terlanjur mudik. Bagaimana aturan yang ditetapkan di beberapa daerah? Kita ambil contoh yaitu Kota Solo. Yang pertama, para pemudik akan dijemput menggunakan bus. Kemudian, bus tersebut akan membawa pemudik ke posko COVID-19 di Balai Kota Solo. Di posko tersebut, pemudik akan menjalani screening oleh petugas kesehatan, dan pemudik akan diantar ke tempat karantina selama 14 hari. Sekian penjelasan mengenai mudik dan COVID-19.